Kamu hidup di dunia yang kacau. Tak semua orang suka saat kamu bernapas dengan bebas. Beberapa orang terganggu hanya karena kamu berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, bukan karena kamu menjatuhkan mereka, tapi karena dalam diam, kamu menjadi cermin dari apa yang tidak pernah bisa mereka capai. Di mata yang lemah, cahaya adalah ancaman, maka mereka akan memadamkannya jika bisa. Akan selalu ada yang ingin menyakitimu, merendahkanmu, membuang namamu ke lubang gosip, dan menginjak hasil keringatmu. Kamu tidak perlu mencarinya, mereka akan datang dengan sendirinya, tapi hidup tidak sedang menyuruhmu untuk menyerah. Ini bukan soal berapa banyak peluru yang mereka tembakkan ke arahmu, tapi seberapa sering kamu bangkit tanpa kehilangan arah. Kamu tidak sendirian, selama kamu masih sadar bahwa kamu punya penjaga yang tidak pernah lelah berdiri di sampingmu. Dia tidak akan meninggalkanmu, walau semua orang sudah memunggungimu. Di saat dunia bersatu melawanmu, dia tetap jadi satu-satunya yang diam-diam menahan langit agar tidak runtuh ke atasmu. Pertama, luka dari manusia bukan bencana, tapi latihan ketahanan. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam pujian, dan kamu juga tidak ditakdirkan untuk hidup tanpa luka. Ketika seseorang mencoba menyakitimu, mereka bukan sedang menggagalkan hidupmu, mereka sedang memoles ketahananmu. Rasa sakit yang kamu telan hari ini adalah benteng yang kamu bangun untuk badai yang lebih besar esok hari. Manusia tidak belajar dari kelembutan. Manusia tumbuh dari pertarungan, dan luka adalah gurunya. Setiap ejekan, setiap cemoohan, setiap kata yang mereka semburkan untuk menjatuhkanmu, semua itu adalah cara Tuhan untuk membuatmu lebih kuat, bukan lebih pahit. Kamu hanya perlu satu hal, jangan serap racunnya. Biarkan hinaan mereka jadi suara latar di kejauhan, bukan dialog utama dalam hidupmu. Jika kamu biarkan hatimu jadi tempat sampah opini manusia, kamu akan tenggelam dalam lumpur yang mereka lemparkan. Kamu tidak harus membalas, kamu tidak perlu menangkis semuanya, karena balasan terbaik adalah ketika kamu tetap melangkah dan hidupmu membungkam kebencian mereka, bukan karena kamu sok suci, tapi karena kamu tahu siapa yang sedang menyaksikan dari langit. Dia tidak tidur, dan dia tidak pernah salah dalam menilai siapa yang benar-benar terinjak dan siapa yang sedang memainkan drama korban. Jangan takut pada manusia yang hanya bisa menyakiti kulitmu. Takutlah pada hilangnya arah dalam dirimu, karena saat kamu kehilangan arah, kamu mulai memakan omong kosong mereka. Kamu mulai mempercayai bahwa kamu memang seburuk yang mereka katakan, dan disitulah tragedi sesungguhnya dimulai. Kedua, harga dirimu tidak ditentukan oleh suara terkeras. Apa yang orang katakan tentangmu tidak pernah punya otoritas untuk menetapkan nilaimu. Mereka bisa berteriak, mereka bisa menyebar gosip, mereka bisa memutar balik kenyataan dan menjadikannya seolah-olah kamu makhluk tercela. Tapi di balik semua itu, kamu harus tetap berdiri dengan satu keyakinan. Suara terbising tidak pernah sama dengan suara kebenaran. Orang yang merasa kecil di dalam akan berusaha mengecilkan orang lain di luar. Bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka butuh ilusi keunggulan. Dan yang paling mudah adalah dengan menjatuhkanmu. Maka kamu harus sadar bahwa harga dirimu tidak bisa dikurangi dengan hinaan. Nilai emas tetap emas, meski dilempar ke lumpur. Tuhan tidak pernah membiarkan satu luka pun terjadi tanpa izinnya. Maka jika mereka bisa menyakitimu, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih tangguh. Jadi, jangan menyesuaikan harga dirimu dengan orang yang bahkan tidak paham bagaimana membangun harga dirinya sendiri. Kamu lebih dari sekadar opini buruk yang dilontarkan oleh mulut-mulut tanpa tanggung jawab. Fokuslah pada siapa kamu sebenarnya, bukan pada siapa yang mereka katakan, karena yang berdiri bersamamu bukan sembarang kekuatan. Dia adalah sumber kekuatan yang tak pernah habis. Tempat kamu kembali ketika dunia sudah menutup semua pintu. Selama kamu masih menggenggam keyakinanmu, kamu tidak akan pernah jadi milik suara terbising itu.
Ketiga, mereka boleh meremehkanmu, tapi kamu tidak wajib mengecil. Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan orang baik. Mereka terlalu banyak mengoreksi diri saat dunia memperkecil mereka, seolah-olah semua hinaan dan ejekan adalah bahan evaluasi objektif. Padahal tidak semua kritik datang dari niat baik. Ada kritik yang lahir dari iri, benci, bahkan frustrasi karena kamu bertumbuh saat mereka tetap mandek. Ketika kamu membuat kemajuan, entah dalam karier, relasi, atau kualitas diri, kamu secara tidak sadar mengaktifkan luka dalam diri mereka yang belum sembuh. Dan karena mereka tidak bisa ikut naik, mereka mencoba menarikmu turun. Tapi jangan jatuh dalam perangkap. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan siapapun. Kamu hidup untuk menyelesaikan misimu di dunia ini, dan itu bukan urusan mereka. Jangan mengecil hanya karena mereka tidak bisa mengukur luasmu. Jangan berhenti hanya karena mereka tidak bisa mengikuti lajumu, karena kamu tidak berjalan sendiri. Di balik langkahmu ada restu dari langit, dan saat kamu jatuh, tangan yang mengangkatmu bukan berasal dari kerumunan, tapi dari kekuatan yang tahu betul berapa banyak luka yang kamu sembunyikan. Jadi tetaplah besar, tetaplah tinggi. Bukan dalam kesombongan, tapi dalam kesadaran bahwa kamu tidak diciptakan untuk mengecil agar orang lain merasa nyaman. Jika keberhasilanmu membuat mereka mual, itu masalah pencernaan mereka, bukan identitasmu. Keempat, Tuhan tidak butuh kerumunan untuk membela dirimu. Kamu mungkin sendirian secara sosial. Mungkin tak ada satupun manusia yang berdiri untukmu. Semua membisu, bahkan mereka yang pernah kamu bantu. Tidak sedikit yang justru ikut melempar batu sambil pura-pura tak kenal. Dunia memang cepat lupa siapa yang pernah menangis untuk orang lain. Tapi tenang, kamu tidak butuh kerumunan untuk menang. Kamu hanya butuh satu pembela, dan dia tidak pernah berhenti mengawasi. Dia bekerja dalam diam. Satu langkah kecil yang kamu ambil dengan sabar lebih bernilai dari 1000 tepuk tangan palsu. Dan ketika kamu bersandar penuh padanya, kamu tidak akan tergoda untuk mencari validasi dari manusia yang hidup dengan standar palsu. Karena kamu tahu, yang hakiki tidak teriak-teriak. Di momen di mana kamu merasa ditinggalkan, dia justru sedang memurnikan hubunganmu dengannya. Semua orang disingkirkan agar kamu tahu bahwa kekuatan sebenarnya tidak pernah datang dari luar. Itu datang dari koneksi yang tak kelihatan, tapi nyata, antara kamu dan Tuhan. Dan ketika kamu sadar akan itu, kamu tak akan lagi mudah goyah. Hanya karena beberapa orang busuk meludahkan cibirannya padamu. Mereka bisa merusak reputasimu, tapi tidak bisa menjangkau jiwamu. Karena jiwa yang sudah berlindung kepada Tuhan adalah jiwa yang tidak bisa dibeli, ditukar, atau dirusak oleh opini. Itu kekuatan terbesar yang tak bisa dimiliki oleh siapapun yang hidup hanya untuk pamer. Kelima, diammu lebih menusuk daripada balasan. Ketika kamu tidak membalas mereka yang menghakimi, bukan berarti kamu kalah. Justru disitulah kamu sedang menunjukkan kendali. Dan dalam kendali ada kekuatan yang membuat mereka gelisah. Orang-orang yang hidup dari konflik akan merasa mati jika kamu memilih diam. Mereka lapar validasi. Mereka ingin kamu marah, berontak, mencaci. Tapi saat kamu tetap tenang, itu seperti cermin yang memperlihatkan betapa hancurnya mereka di dalam. Terkadang, balasan paling menyakitkan adalah ketenangan. Kamu tidak perlu turun ke lumpur hanya untuk membuktikan bahwa kamu bisa bertarung. Jika kamu bisa berdiri bersih saat mereka melempar kotoran, kamu sudah menang. Diam kamu bukan kelemahan, itu strategi. Karena tidak semua hal layak dijawab. Tidak semua suara patut diladeni. Dan Tuhan melihat itu. Dia tahu kapan kamu bisa membalas, tapi memilih tidak. Dia tahu luka yang kamu tahan, padahal kamu bisa mengamuk. Dan ketahuilah, tidak ada satupun tindakan pengendalian diri yang sia-sia. Dia catat semuanya, dan dia balas dengan cara yang tidak bisa dijangkau manusia manapun. Jadi, saat kamu diam dan tetap berjalan,
Kamu sedang mempermalukan mereka dengan cara paling elegan. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk kekuatan yang tidak butuh panggung. Biarkan mereka berisik. Biarkan mereka kelelahan sendiri dalam keriuhan yang mereka ciptakan. Sementara kamu fokus saja pada perjalananmu. Karena kamu tidak sedang berjalan sendirian, ada kekuatan langit yang terus mengawasi langkahmu dan menopangmu saat kamu nyaris tumbang. Keenam, kamu tidak sendirian dan tidak akan pernah ditinggalkan. Rasa sendirian itu ilusi jika kamu tahu siapa yang berjalan di sampingmu. Kamu mungkin merasa terpojok, tertikam, terkucil. Tapi jika hatimu masih terhubung dengan kekuatan yang menciptakan langit dan bumi, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dia tidak pernah butuh alasan untuk mencintaimu. Dan dia tidak pernah meninggalkan di saat paling gelap. Justru saat semua pintu tertutup, pintunya terbuka paling lebar. Selama kamu masih berpaling kepadanya, kamu tidak butuh pelukan palsu. Tidak butuh pujian yang hanya muncul saat kamu sukses. Tidak butuh orang-orang yang hanya hadir untuk makan manisnya keberhasilanmu. Kamu cukup, karena dia mencukupimu. Dan saat kamu menyadari itu, kamu bisa bertahan, meski seluruh dunia menjadikanmu sasaran tembak. Kesendirian manusia tidak mematikan, tapi kehilangan arah pada Tuhan, itulah yang menghancurkan. Maka jagalah hubungan itu. Biarkan dia jadi tempatmu mengadu. Biarkan dia jadi satu-satunya saksi tangismu. Karena tangis yang disampaikan kepadanya tidak akan pernah kembali sia-sia. Akan selalu ada balasan, walau bentuknya kadang bukan seperti yang kamu harapkan. Ingat, dunia tidak adil, tapi Tuhan tidak pernah salah menakar. Maka saat kamu sadar bahwa Tuhan berdiri di sampingmu ketika semua orang melemparimu dengan kotoran, kamu tidak akan pernah takut. Kamu tidak akan pernah merasa tidak berharga, dan kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri.